Puluhan ton buah jeruk tumpah dan berserakan ke jalan raya usai truk yang mengangkutnya terguling akibat menghindari kendaraan lain yang ugal-ugalan. Muatan jeruk yang berserakan hingga ke tengah jalan membuat jalur mudik Pantura, Situbondo, Jawa Timur ini tersendat. Tergulingnya truk tersebut juga menimpa seorang pengendara sepeda motor yang tewas seketika di lokasi kejadian. Korban bersama sepeda motornya tertindih badan truk. Hal spontan kendaraan itu harus bukan itu enggak, terus terguling, akhirnya almarhum itu ada di bawah. Ya. Enggak, tapi tak sempat terjepit karena terganjil dengan sepeda motor. Menurut polisi, kecelakaan lalu lintas ini bermula saat truk muatan jeruk dari arah Surabaya menuju Banyuwangi terkejut saat melihat sepeda motor dengan kecepatan tinggi datang dari arah berlawanan. Sepeda motor itu berusaha menyalip kendaraan di depannya dengan mengambil sedikit jalur yang dilewati truk. Walhasil sopir truk segera membanting setir namun justru oleng dan menimpa pengendara motor lainnya. Dari Situbondo, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. TKP 87 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Baik, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi kecelakaan truk muatan jeruk yang sudah kami tayangkan tadi, hari ini kami juga memiliki informasi terkait kericuhan proses pembagian zakat di Makassar yang membuat polisi dan TNI kewalahan. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, 4 orang pekerja meninggal dunia saat tengah memperbaiki saluran pembuangan di salah satu pusat perbelanjaan di kota Cirebon, Jawa Barat. Rekan-rekan kami di kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian keempat korban. Empat orang pekerja yang tengah memperbaiki saluran pembuangan di salah satu pusat perbelanjaan di kota Cirebon ditemukan tewas mengenaskan. Mereka ditemukan berada di dalam ruang penyimpanan limbah atau septic tank yang berada di lantai basement mall tersebut. Keempat korban ini, 2 diantaranya tadinya terjatuh di TKP dan yang 2 lagi berinisiatif membantu, namun juga terjadi hal yang sama sehingga menyebabkan berdasarkan informasi ketika dievakuasi pertama kali ditemukan sudah tidak bernyawa. Keempat korban kini berada di Rumah Sakit Umum Gunung Jati untuk diotopsi. Polisi hingga kini juga masih mendalami sejumlah keterangan saksi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman untuk CSI RTV. Sejumlah personel kepolisian dan TNI di Sulawesi Selatan menertibkan pembagian zakat yang sempat diwarnai kericuhan di Yayasan Haji Kala, Makassar. 2 wanita penerima zakat pun harus dievakuasi karena kelelahan bahkan pingsan. Kericuhan terjadi di lokasi pembagian zakat Yayasan Haji Kala, Masjid Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga tidak sabar mengantri sehingga nekat menerobos barikade pengamanan polisi dan juga TNI. Membludaknya jumlah penerima zakat membuat petugas keamanan dan panitia kewalahan. 2 orang wanita penerima zakat pun kelelahan dan pingsan di tengah warga yang berdesakan. Pembagian zakat akhirnya berjalan lancar setelah panitia bersama kepolisian dan TNI melakukan skema pengamanan yang lebih tegas. Yang antusias dalam pembagian ini sehingga kapasitas masjid yang menampung itu sedikit, ya tidak banyak, dan sedangkan massa atau masyarakat yang datang banyak berjubel. Dan mereka pada ingin duluan mendapat pembagian, jadi mereka saling dorong.
Dalam pembagian zakat ini, masing-masing warga menerima 1 amplop berisikan uang Rp150.000. Namun ternyata kericuan masih saja terjadi dari warga yang merangsak masuk ke kediaman pengurus yayasan karena tak mendapat amplop uang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Sahabat, tak hanya mengamankan kegiatan-kegiatan khusus di hari raya seperti di Makassar tadi, polisi juga dituntut untuk tetap siaga mengatur jalannya arus mudik di sebelum dan sesudah hari raya Lebaran. Terlebih bagi sosok personel polisi yang satu ini, sahabat. Selain bertugas di jalan, ia juga sibuk merawat ODGJ di wilayah Subang, Jawa Barat. Kita simak profilnya berikut ini. Sekilas tak ada yang berbeda dari sosok polisi yang satu ini. Namanya Bribka Erik Syafruddin Syam, anggota kepolisian dari Polsek Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di musim Lebaran saat ini, seperti biasanya, ia juga ditugaskan untuk mengatur keamanan dan kelancaran lalu lintas bagi para pemudik di wilayah hukum Polres Subang. Namun, bagi warga Sagalaherang, Subang, Bribka Erik Syafruddin Syam sangat dikenal, bahkan dijuluki polisi yang baik hati. Bukan tanpa sebab, sosok polisi yang satu ini dengan sukarela merawat puluhan orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Kali ini sudah memasuki tahun ketiga dari upayanya memberikan perawatan bagi orang-orang dengan kebutuhan khusus itu. Di samping tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Polri, juga ikut serta sebagai relawan yang mengurus ODGJ. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami mendapat dukungan penuh dari Bapak Kapolres Subang, Bapak AKBP Arik, serta Bapak Kapolsek Sagalaherang, sehingga kami bisa membagi tugas, terutama dalam pelaksanaan tugas seperti saat ini, yaitu dalam operasi Ketupat Lodaya tahun 2024. Untuk jumlah pasien, setiap hari alhamdulillah ada penurunan, dan saat ini jumlah yang ada di Yayasan Rodotul Ulum 2 ada 26 orang. Mereka dimandikan setiap hari dan diberikan pendidikan agama. Bahkan tak jarang juga diberikan ilmu untuk bercocok tanam di ladang. Tentu tak semua orang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Bribka Erik. Butuh kesabaran ekstra serta hati yang tulus untuk merawat dan mengasuh puluhan ODGJ ini. Apalagi bagi beberapa orang ODGJ yang baru saja datang ke yayasannya. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV. Sembilan orang diamankan usai aksinya merusak jembatan demi bisa dilewati mobil sound system viral di media sosial. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, Polres Demak mengamankan seorang kepala desa dan 8 warganya usai kedapatan merusak jembatan yang merupakan milik Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pamali Juwana. Ironis, perusakan dilakukan agar truk muatan sound system bisa melewati jembatan tersebut. Video aksi pengerusakan jembatan Desa Babat, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak viral di media sosial. Belasan warga tertangkap tangan tengah menghancurkan pagar pembatas jembatan hanya untuk memberikan akses kepada truk sound system agar bisa melintas.
Satreskrim Polres Demak pun akhirnya menahan seorang kepala desa beserta 8 warganya yang terlibat. Pada saat kejadian tadi mereka meminta izin kepada Kades dan memberikan untuk melakukan pengerusakan dengan cara mengerusak liuning jembatan. Dan kami dari pihak Polres Demak yang pada saat kejadian telah mengamankan sekitar 9 orang dan 1 orang Kades. Selain 9 orang yang ditahan, petugas juga mengamankan 3 unit truk dan mobil pick-up muatan sound system sebagai barang bukti. Dari Demak, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata untuk CSI RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. 2 mobil terlibat kecelakaan di Jalan Raya Yogyakarta Solo, Klaten, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat mobil terseret hingga 15 meter. Nasib naas menimpa 2 pemudik yang sedang melintas di Jalan Raya Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Dua minibus rusak parah setelah terlibat kecelakaan. Bahkan saking kerasnya benturan, salah satu minibus sampai terseret sejauh 15 meter dan akhirnya tersangkut di trotoar. Tahu-tahu ada suara pres gitu, saya kan di masjid. Nggak tahu kecelakaan apa itu. Dan sopir? Selamat semua, sehat ya teman-teman. Kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk ditindaklanjuti. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Sahabat, usai jeda kami akan perlihatkan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang masih saja terjadi. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari bersama kita lihat videonya, sahabat. Ya sahabat, dapat kita lihat ini ada pengendara motor, ya mereka berboncengan dan naik trotoar jalan dan berusaha untuk masuk dan masih berusaha. Sedangkan di belakangnya ada pesepeda nih. Sahabat, dapat kita sampai pesepedanya itu turun dari trotoar dan pada akhirnya dia gagal ya. Sahabat, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 108 ayat 2 di mana setiap pengendara sepeda atau kendaraan bermotor itu wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan juga pesepeda. Dan bila mereka melanggar, mereka bisa dikenakan sanksi yaitu kurungan penjara 2 bulan dan denda sebesar Rp500.000. Selain itu apabila mereka merusak fasilitas jalan itu juga ada sanksinya lagi, sahabat. Dan selain itu memang hal ini tuh sangat tidak dibenarkan ya karena mereka mengganggu hak pejalan kaki dan juga pesepeda. Dan sahabat, kita masih punya video pelanggaran lagi nih. Mari kita lihat lagi video pelanggaran yang lainnya. Nah ini nih ya ampun. Kita lihat ya sahabat, ini ada motor yang mungkin dimodifikasi ya menggunakan bangku atau semacamnya sehingga mereka bertiga dalam bentuk horizontal begitu ya, bonceng 3 tapi bentuknya horizontal. Ini sangat-sangat berbahaya, udah gitu mereka tidak pakai helm. Dari secara dimensi saja ini sudah sangat melanggar. Ia sudah sangat membuat bahaya dirinya sendiri dan juga pengendara lainnya. Ini seharusnya kita sebagai masyarakat yang melihat hal seperti ini harusnya kita tegur supaya mereka bisa selamat dari bahaya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai.
Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Adianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa.